Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, kau Bapakku,
kami Tuhan. Kau beri yang kami pinta, saat kami mencari, kami mendapatkan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah. Terima kasih Bapa, Kau beri yang kami perlukan Tuhan. Bapa di mana yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Dan Bapa di mana yang memberikan ular dan kalajengking kepada anak-anaknya yang meminta berkat-berkat yang daripada-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau tahu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sempurna, Bapa yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami, Hadirat-Mu meneduhkan kami. Dan kami boleh datang untuk membawa segala pergumulan kami ke hadapan Tuhan, dan kami tahu Engkau punya jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Pada hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami, Gracia Hope Compassion Channel. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diurapi. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Hanya jikalau kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, maka kita pasti akan mengalami berkat-berkat yang sungguh dahsyat dan spesial yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-16 hingga pasal yang ke-20. Hari ini saya tertarik untuk memberikan judul khotbah pada hari ini, jangan membenci saudaramu dalam hatimu. Saudara yang diberkati, di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Imamat 16 ayat 20 hingga ayat yang pasal yang ke-15 hingga ayat yang ke-20, firman Tuhan berbicara tentang hal-hal yang menguduskan. Ketika kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat di hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, yaitu katakan kepada Harun kakakmu supaya jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Betapa sucinya, betapa kudusnya seorang imam besar untuk membawa korban atas nama bangsa Israel, korban penghapus dosa, korban pendamaian yang mereka harus bawa di hari raya pendamaian yang mereka harus bawa di hadapan ruang maha kudus. Nah, saudara, bagaimana firman Tuhan ini juga di dalam Imamat 17 berbicara tentang tempat menyembelih dan mempersembahkan korban, dan juga tentang larangan untuk tidak makan darah dan untuk tidak makan bangkai. Dan juga di dalam pasal yang ke-18 itu berbicara tentang kudusnya perkawinan, dan pasal yang 19 tentang kudusnya hidup dan kudusnya umat Tuhan. Saudaraku yang diberkati, saya tertarik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang kudusnya hidup ketika Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang yang di antara kamu haruslah menyegani ibunya, ayahnya, dan memelihara hari-hariku, hari-hari Sabat. Jadi saudara, ketika di dalam pasal yang ke-19, Tuhan berfirman tentang betapa kudusnya hidup. Imam besar nih udah masuk di ruang depan ruang Maha Kudus, sudah mempersembahkan korban yang terbaik, dan dia itu harus menjaga menghormati kekudusan. Tidak seperti Nadab dan Abihu yang kemarin kita sudah belajar bagaimana mereka mempersembahkan persembahan yang tidak diperintah Tuhan, dan mereka tidak bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mungkin menyatakan kekudusan bagi Nadab dan Abihu. Dan sebagai peringatan kepada Imam Harun, Nadab dan Abihu kematiannya sebagai peringatan kepada Imam Harun bahwa jangan sembarangan untuk menghadap tahta kudusnya Tuhan, untuk masuk membawa pendamaian. Dan saudara, Harun adalah imam besar yang tidak sempurna, tetapi Yesus Kristus sudah menyempurnakan korban bakaran, korban penebus dosa, korban penebus salah itu di hadapan ruang Maha Kudus. Itu semua sudah selesai oleh karena nama Yesus. Saudara, ketika Yesus sudah menyelesaikan semuanya, Imam Harun pada waktu perjanjian lama dan Yesus Kristus pada waktu perjanjian yang terbaru, Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Apakah ketika Yesus sudah menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang sudah menyelesaikan masalah dosa, apakah sudah berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Ketika Imam Harun mempersembahkan korban di hadapan kekudusan Tuhan, maka umat Tuhan diingatkan bahwa kamu juga harus hidup kudus. Umat Tuhan harus hidup kudus. Ibadah juga harus kudus.
Dan saudara diberkati adalah menjadi tanggung jawab kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dan saya tertarik untuk membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat yang terambil dari kitab Imamat 16 hingga Imamat 20, yaitu ada satu topik, jangan membenci saudaramu dalam hatimu. Penting bagi kita saudara di dalam menjaga kekudusan itu dengan menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika saudara mengharapkan hidup yang bersih, hidup yang suci, hidup yang murni, tapi saudara tidak menjaga hati, itu semuanya sia-sia. Nah, saudara dikatakan jangan membenci saudara di dalam hatimu. Kadangkala orang terlihat baik saja tampilan luarnya, tetapi dalamnya ada penuh kejengkelan, kebencian, ada rasa nggak suka kepada orang lain. Saudara dikatakan jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan membenci saudaramu di dalam hatimu, baik di dalam hatimu bahkan lewat perbuatan luarmu. Jangan ada kebencian. Mengapa jangan ada kebencian? Sebab kebencian itu mematikan iman kita. Saudara, di dalam Imamat 19 dikatakan kudusnya hidup. Ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki sesuatu yang kita tidak suka dengan orang lain, mending kamu ngomong. Mending kamu katakan, kamu sampaikan daripada kamu menyimpan kepahitan di dalam hatimu. Segala sesuatu kebencian jika dengan terus-menerus kita simpan, kita tahan, kita tidak keluarkan, itu bisa menjadi buah dari yang namanya akar pahit. Saudara, ketika kita lihat sesuatu ada yang kita nggak senang dengan saudara kita, harus berterus terang, tegur sesamamu. Dengan demikian engkau tidak mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kalau saudara melihat sesuatu ada yang salah yang dia lakukan, atau kalau saudara melihat sesuatu yang nggak enak dengan saudaramu, dengan suamimu, makanya saudara suami istri itu harus terbuka satu dengan yang lain. Kenapa dalam satu rumah tangga ada rumah tangga yang kelihatannya tampil luar, mereka selalu kemana-mana dengan baju couple, seragam couple, tetapi hatinya tuh nggak beres. Hatinya penuh dengan pertengkaran karena tidak pernah ada keterbukaan. Suami tidak terbuka dengan istri, istri tidak terbuka dengan suami. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian setelah pernikahan, kemudian mereka memutuskan kita cerai saja. Saudara, kebencian dan ketidakterusterangan adalah benih dari sebuah pertengkaran jangka panjang, kepahitan. Saudara, kalau kita tidak berterus terang menegur sesama kita, kita mendatangkan dosa kepada diri kita. Misalnya, kita tahu sahabat kita melakukan sesuatu yang salah, tapi kita kemudian berubah sikap kita menjadi membenci dia. Teguran yang nyata adalah kasih lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, Amsal mengatakan, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, jikalau kita mengasihi suami kita, kita mengasihi anak kita, kasih tahu dia apa yang salah, supaya jangan engkau menjadi berubah hatimu karena kebencian, dan dengan demikian engkau menjauhkan dia daripada teguran-teguran yang membawa pada kepengudusan. Saudara, jangan kita mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kita pengen dia berubah, tapi kita membenci. Kita pengen menyarankan sesuatu yang baik dengan dia, tapi kita nggak pernah omongkan kepada dia. Ujung-ujungnya kita menyesal, dan yang kemudian hati kita menjadi hati yang pahit, hati yang membenci. Orang yang hidup di dalam kepahitan, dia tidak akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, jangan engkau menuntut balas, dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ngomong itu gampang, tetapi mempraktekkannya tidak semua orang mampu. Saudara, saya memiliki beberapa pengalaman ketemu dengan jemaat Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang butuh Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang banyak masalah yang gak selesai, hanya karena menyimpan dendam, hanya karena menuntut balas, hanya karena tidak mau mengampuni. Saudara, kebencian adalah level awal. Ketika kebencian itu nggak dibereskan, itu tidak disampaikan, berubah jadi keinginan untuk menuntut balas. Lalu level yang lebih lagi adalah keinginan untuk dendam, benci. Tidak ada seorang pun yang membenci, yang mengalami ketenangan dalam hidupnya.
Dia terngiang-ngiang dengan apa yang dia rasa orang itu lakukan yang menyakiti dia. Saudara, seseorang yang mengalami kebencian yang disimpan begitu dalam hatinya, dia akan mengalami efek berdendam dan kemudian dia ingin menuntut balas. Saudara, ngeri saudara kalau kita melihat berita-berita yang ada di tayangan televisi. Bisa anak itu membunuh orang tuanya sendiri. Bisa anak itu membunuh mamanya dengan 50 kali tikaman lalu dia kemudian membunuh ayahnya. Ada apa? Anak-anak yang dibentuk, yang dididik dengan tidak memiliki kasih, hatinya pahit dan dia seperti orang asing bagi keluarganya. Saya heran dan terheran-heran melihat ada anak yang berani untuk menusukkan belati kepada orang tuanya. Saudara yang diberkati, ini dijauhkan daripada kita. Tetapi dunia di sekitar kita diprovokasi oleh iblis. Saudara, kalau kita membenci, kita mendendam, hidup kita terprovokasi untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Firman Tuhan katakan, ketika engkau ditampar pipi kirimu, maka engkau berikan pipi kananmu. Karena kita itu adalah orang-orang yang diberikan kemurahan hati dan belas kasihan sehingga kita tidak balas jahat dengan jahat. Saudara, kalau di dalam hati kita sebagai orang Kristen menyimpan kebencian, kemudian memiliki dalam level yang kedua memiliki dendam, yang level yang ketiga engkau menuntut balas. Nah, saudara, kalau engkau baik dengan orang dan engkau mengharapkan balasan yang setimpal dengan kebaikanmu, saudara, maka itu bisa saja terjadi tapi bisa saja sia-sia. Kita menabur satu pekerjaan yang baik, kita menabur kebaikan kepada orang lain. Jangan kita menuntut balasan yang setimpal. Dan kalau kita orang jahati kita juga pengen jahat dengan orang. Jangan menuntut balas, saudara. Sebab balas aja tidak mau dituntut. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah engkau memiliki kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk tidak membenci sesamamu, untuk tidak mendendam sesamamu, untuk tidak menuntut balas? Saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus masih ada yang menyimpan dendam, yang pengen balas jahat dengan jahat. Pertanyaannya, apakah kita mengerti kebenaran firman? Masa kita sudah tahu kebenaran firman tentang mengasihi, tapi kita pengen membalas kejahatan orang yang mereka lakukan dengan diri kita? Kalau hati kita lemah, kita mudah kecewa, kita mudah sakit hati, iblis gampang mengambil kesempatan di dalamnya. Ada begitu banyak dampak negatif di dalam kebencian, saudaraku, dan itu semuanya bukan mendatangkan keuntungan. Kadang orang berpikir, kalau saya dendam dengan dia, kalau saya balas kepada dia, maka saya adalah orang yang beruntung karena saya bisa membalaskan dendam saya. Kebanyakan nonton film, saudara. Film-film itu, apalagi kalau kita senang film action, ya, orang dikatakan bahwa tokoh utama itu harus menang. Jadi dia harus pukul balik, kemudian ketika dia di akhir film dia sudah berkemenangan, nah itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Saudara, hidup ini bukan drama. Hidup ini bukan film. Hidup ini bukan terdiri dari kemampuan kita untuk bela diri dan kemudian kita bisa menghantam orang-orang yang kita benci dengan kemudian bersorak-sorak di atas penderitaan orang lain. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk saling membenci. Bahkan dikatakan untuk satu kekudusan hidup, kekudusan umat Tuhan, jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Jangan datangkan dosa pada dirimu. Kemudian jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam, melainkan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang percaya yang sudah sampai pada level tidak membalas, sampai kepada level tidak mendendam, sampai kepada level mengasihi tanpa syarat, berarti engkau adalah orang-orang yang sudah menjadi marturia, yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, seperti Yesus disalib tanpa salah. Demikian orang-orang percaya yang hidupnya disempurnakan, dia memiliki kasih yang tidak bersyarat. Saudara, ingat, kebencian selalu lebih melukai diri kita sendiri. Kalau kita memiliki kebencian di dalam hati kita, kita berpikir dengan membenci kita bisa balas orang ini. Salah, saudara. Kebencian itu tersimpan di dalam hati. Dan semakin kebencian itu tersimpan di dalam hati, saudara menyimpan kejengkelan kepada orang lain, saudara makan hati. Bahkan ada banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan karena menyimpan kebencian.
penyakit paru, penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit takut-takut. Itu karena terdiri dari orang yang gampang khawatir dan punya kebencian. Itu melukai diri sendiri. Saudara, bahkan kita jadi kurus kerempeng karena hanya memikirkan orang lain yang sama sekali nggak memikirkan tentang kita. Orang yang membenci, kecenderungan hatinya adalah memikirkan orang yang dia benci. Sementara orang yang dia benci mungkin tidak tahu kalau saudara sedang membenci saya. Saudara, jangan membenci seseorang karena kebencian selalu lebih melukai diri sendiri. Ketimbang orang yang Anda benci, dia enak aja. Dia bisa tidur nyenyak, dia nggak tahu bahwa engkau membenci dia. Orang yang melukai Anda pada masa lalu tidak akan mungkin terus melukai Anda sekarang. Saudara, percayalah. Saudara mungkin punya masa lalu, kita semua punya masa lalu, kita mungkin pernah disakiti oleh orang lain karena mereka lebih superior dari dalam diri mereka. Mereka lebih hebat, mereka lebih superior, mulut mereka lebih tajam, mulut mereka lebih jahat dibanding kita, bahkan mereka mungkin kekayaan mereka lebih di atas kita, sehingga mereka dengan semena-mena bisa mengucapkan yang jelek dengan kita. Tetapi ingat saudara, orang yang melukai Anda pada masa lalu tidak mungkin terus melukai Anda hingga sekarang ini. Artinya setiap masalah punya masa expired. Amin. Bukan cuma produk makanan ada masa expired, tapi masalah ada masa expirednya. Orang yang membenci Anda punya masa expirednya. Tidak akan mungkin selama-lamanya dia melukai saudara. Kecuali jika Anda terus mempertahankan rasa sakit itu melalui kebencian. Mungkin saudara dilukai, saudara ingat, oh dia melukai saya pada tahun 90-an. Kemudian dia sudah pergi jauh, tapi saudara masih dibelenggu dengan kebencian. Saudara, dia tidak menyukai, dia tidak melukai Anda secara terus-menerus. Tetapi pikiran kita yang melukai kita terus-menerus karena pikiran luka kita terus kita pertahankan rasa sakit itu. Kebencian adalah kesanggupan orang untuk mempertahankan luka di dalam dirinya. Definisi kebencian menurut saya kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat masa lalunya bagaimana dia disakiti oleh orang lain. Saudara, kebencian adalah hal yang negatif. Dampaknya juga pasti negatif. Kalau kita mengalami sesuatu yang negatif, bukankah alangkah lebih baik kita lepaskan, kita tinggalkan, jauhi saudara. Jangan mau tetap tinggal di sana, karena hal yang negatif itu tidak baik buat kita. Tanggalkan. Kebencian selalu lebih melukai Anda ketimbang orang yang Anda benci. Orang yang melukai Anda pada masa lalu tidak mungkin terus melukai Anda sekarang. Kecuali jika Anda terus mempertahankan rasa sakit itu melalui kebencian. Mari Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dan tanggalkan segala kebencian. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dampak negatif dari kebencian, yang pertama seseorang bisa overthinking. Seorang yang bernama Raja Saul, dia sangat iri hati dengan Daud. Karena dia tahu Daud adalah orang yang diurapi untuk menggantikan dia. Samuel secara belak-belakan telah mengatakan bahwa Daud akan menggantikan dia. Akibatnya dampak negatif adalah overthinking. Seperti yang kita sampaikan statement yang tadi. Orang yang melukai Anda tidak akan terus-terus melukai Anda, tetapi yang membuat Anda bertahan dengan masalah itu karena engkau terus memikirkannya. Saul adalah seseorang yang dia tidak dilukai oleh Daud. Daud selalu menolong dia. Daud memainkan kecapi alat musik untuk mengusir roh-roh jahat di sekitar dia. Tapi dia tahu karena Daud sudah dipilih untuk menggantikan dia. Jadi dia ada kebencian di dalam diri Daud. Akibatnya dia overthinking. Overthinking yang membuat dia merasa bahwa sewaktu-waktu Daud akan mengambil tahtanya. Sewaktu-waktu Daud akan menjadi raja. Sewaktu-waktu Daud akan dihormati melebihi dia. Karena dikatakan Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud menghancurkan musuhnya berlaksa-laksa. Overthinking, bagaimana dia merasa Daud itu lebih baik, Daud lebih terkenal dibanding dia, dan Daud lebih dipuja daripada dia, dan Daud lebih berkemenangan dibanding dia. Overthinking di dalam segala hal karena udah ada kebencian. Saudara, orang yang sudah ada benih kebencian, dia memikirkan segala sesuatu melebihi kapasitas. Dia memikirkan hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan. Orang yang seperti ini ketika dia overthinking, dia mau berpikir melampaui kemampuan yang berpikir, dia menghabiskan waktunya sia-sia. Saudara, orang yang membenci, biasanya waktunya habis untuk segala sesuatu yang tidak produktif. Harusnya, normalnya kita hidup bekerja, kita hidup menghasilkan produktif, menghasilkan energi, menghasilkan
kekuatan menghasilkan uang, menghasilkan produk-produk dan karya dan hasil. Tapi orang yang sudah memiliki kebencian, kadangkala bisa loh dia berhari-hari bahkan bertahun-tahun tidak keluar dari sarangnya hanya untuk memikirkan orang-orang yang mengakibatkan luka di dalam dirinya. Overthinking, dia memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan kemudian kapasitas memproduksi karya-karyanya menjadi berkurang, bahkan hilang. Ada banyak orang ketika dia mengalami kebencian, saking banyaknya pikiran, dia tidak memikirkan hal yang lain kecuali masa lalu. Dia tidak memikirkan hal yang lain kecuali bagaimana orang ini bisa saya balas. Saudara, overthinking adalah dampak negatif kalau kita membenci. Hidup itu kita jalani aja, saudara. Kerja aja seperti biasa, melayani aja seperti biasa. Tapi kalau orang sudah memiliki kebencian, pikirannya dia tidak tempatkan kepada hal-hal yang tepat. Akibatnya, dia dirugikan. Waktunya habis percuma memikirkan orang lain. Yang kedua, dampak negatif lainnya adalah negative thinking. Sedikit-sedikit curiga. Dikit-dikit curiga. Saul curiga terus sama Daud. Saul curiga terus sama Daud sehingga dia berpikir bahwa dia harus bunuh Daud. Karena saking negatifnya, ketika kebencian itu datang saking negatifnya, inilah awal mula kenapa orang pengen balas dendam, orang pengen melepaskan tangan dan kemudian membunuh dia. Saul mengambil keputusan untuk mengejar Daud yang tidak ada salahnya. Saudara pikir, bayangkan Saul memiliki banyak, Saul tinggal dalam kerajaan. Secara power dia lebih tinggi. Secara kedudukan dia lebih tinggi. Secara kekayaan dia lebih tinggi. Tapi negatif thinkingnya kepada Daud bahwa dia merasa tidak lebih superior daripada Daud. Negatif thinking, saudara. Orang memang kalau udah membenci, segala sesuatu yang dihadapinya dia anggap salah. Orang kalau udah negatif thinking, segala sesuatu yang dia lihat yang dilakukan orang itu, dia curiga. Dan kemudian dia kehilangan ketenangan, sehingga Saul berupaya, saya bunuh dia, saya kejar dia. Dengan berpikir seperti itu, dia meninggalkan kerajaannya. Dia meninggalkan istananya. Dia kejar-kejar Daud sampai ke gunung batu keluputan, saudara. Dia wasting time. Dan kemudian 2 kali sebetulnya Daud mendapati dia dan punya kemampuan untuk membunuh dia, tapi dia tidak melakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat dampak negatif. Yang kedua, negative thinking membuat orang itu jadi pengen membenci dan segala sesuatu menjadi tidak baik dalam pemandangannya. Dampak negatif yang ketiga adalah playing victim. Orang yang kalau dia udah membenci dengan seseorang, dia akan selalu merasa, saya korban nih. Saya korban dari apa yang kamu lakukan. Karena kamu, saya jadi korban. Ada banyak anak-anak ketika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh papanya. Mungkin papanya kawin lagi, papanya cerai, meninggalkan mamanya. Dia menjadi produk broken home. Anak yang menjadi produk broken home di luar karena di dalam rumah tangga mama papanya tidak memberikan kasih sayang ke dia. Di luar ketika dia sekolah, dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia merasa berhak untuk melakukan hal yang negatif. Dan setiap kali kalau berurusan dengan kesalahan yang dia perbuat, karena dia sebagai anak yang broken home, dia akan playing victim. Saya begini karena orang tua saya. Saya begini karena saya stres. Saya begini karena saya ingin melampiaskan kekecewaan saya. Dampak negatif dari kebencian adalah playing victim. Merasa diri menjadi korban dan tidak akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Saudara, seseorang yang sudah membenci ayahnya karena ayahnya pernah meninggalkan dia, membenci mamanya, dan dia merasa tidak perlu mengampuni, di luar sana dia akan playing victim. Merasa diri menjadi korban dari segala situasi yang buruk, yang bisa saja sebenarnya dari campur tangannya sendiri itu terjadi. Ada banyak anak-anak yang di luar ketika dia menjadi broken home, mereka playing victim. Saya jatuh di dalam narkoba, saya nyabu karena saya juga tidak mendapat kasih sayang di rumah. Padahal kesalahan ini dia buat sendiri, saudara. Dengan kesadarannya dia ambil itu lem ehabon, dia hirup, kemudian dia kembali menjadi orang yang mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang. Siapa yang dia salahkan? Orang tuanya. Siapa yang dia salahkan? Keluarganya yang sudah membiarkan dia.
sebenarnya siapa yang melakukan kesalahan. Dengan tangannya sendiri dia bertindak dengan sadar, dia mengambil narkoba itu dan mencicipinya. Dan kemudian yang salah itu keluarganya. Saudara, dampak negatif dari orang yang membenci karena pengaruh dari broken home atau masalah-masalah yang ada di bagian masa lalunya. Dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Dan kemudian dia playing victim. Playing victim ini adalah memutarbalikkan keadaan ketika kita merasa dilukai, ketika kita merasa dihianati, ada kebencian di dalam diri kita. Seseorang bisa merasa berhak untuk melakukan kesalahan. Seseorang bisa merasa berhak untuk melukai orang lain tanpa memiliki rasa bersalah. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan keadaan. Amin. Kebencian, dampaknya besar, saudara. Hari ini keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan. Firman Tuhan katakan, jangan sampai engkau menimbulkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bapak-bapak, kasihilah anak-anakmu, sebab kalau mereka memiliki kebencian, di luar sana mereka akan playing victim dan mengatakan, itu papa saya yang salah. Dampak negatif yang berikutnya, bondage, tersandra atau terbelenggu. Seseorang yang memiliki kebencian di dalam hatinya, dia tersandra dengan orang yang dia benci. Selain dia tersandra dengan orang yang dia benci, dia tersandra dengan perilakunya sendiri yang negatif. Dia bisa tersandra dengan perilaku yang negatif dan dia bisa terlibat dalam banyak masalah. Hutang yang tidak mau dibayar, judi online. Saudara, baru-baru ini saya membaca satu berita di televisi, ada satu rumah tangga yang memiliki masalah yang begitu besar karena suaminya terikat dengan judi online. Saudara, terikat dengan judi online yang kemudian menimbulkan begitu banyak dampak negatif dalam kehidupan mereka. Susah payah istrinya ini untuk keluar dari kebencian itu, mengampuni suaminya dan kemudian membiayai suaminya sampai keluar dari penjara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak negatif dari kebencian adalah salah satunya tersandra, terbelenggu, dan kemudian kita melakukan begitu banyak masalah sampai hanya kemudian kita tersadar, kenapa Tuhan masalah saya sudah semakin banyak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan, tetapi ada satu masalah yang tidak bisa selesai kalau engkau dipenuhi dengan kebencian. Dan wanita ini yang begitu luar biasa, begitu hebatnya, dia mengampuni suaminya berulang-ulang sehingga kemudian dan saya berdoa mereka bisa dipulihkan. Sangat sulit sekali, saudara, ketika kita udah benci dengan suami kita karena suaminya itu jatuh di dalam judi online. Sulit, saudara, kita mengampuni suami yang membawa masalah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita membenci seseorang, hidup kita akan tersandra, terbelenggu, dan kita akan jatuh di dalam berbagai macam persoalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menyimpan kebencian dalam hatimu. Jangan membenci. Apa kata firman? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita harus seperti apa supaya kita tidak dikuasai oleh kebencian. Yang pertama, ampuni supaya kita juga diampuni. Di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagaimana, saudara? Saudara setuju dengan ayat firman Tuhan ini? Ini perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Ada orang yang bersikeras, kalau saya ampuni, enak dia dong. Dia kan yang melakukan ini kepada saya. Saudara, kalau engkau mengampuni, engkau sendiri akan dibebaskan. Tuhan akan berurusan dengan dia. Itu urusan Tuhan. Saudara, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kita mendapat perlakuan yang sama dari Bapa di surga, yaitu mendapatkan pengampunan. Yang kedua, ampuni untuk sebuah maksud kekekalan. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jadi saudara, dikatakan kalau kita benci orang, kita adalah pembunuh manusia, pembunuh karakter orang, pembunuh mentalitas orang juga. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Makanya saudara, kalau kita mengampuni, kita juga diampuni. Dan kalau kita mengampuni, kita juga akan beroleh upah kekekalan di dalam diri kita. Tanpa pengampunan, tidak ada kekekalan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan salah, saudara. Orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi dia tidak mau melepaskan pengampunan dengan dalil bahwa dia yang disakiti, maka kadang-kala orang membela diri. Saya kan yang disakiti, ngapain saya harus mengampuni? Kalau saya mengampuni, enak di dia dong. Dan kalau saya mengampuni, yang penting bukan saya yang berbuat salah. Dia kan yang berbuat salah ke saya cuma membalas dengan cara membencinya dia kembali. No, saudara. Kalau kita membenci saudara kita
kita adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pembunuh manusia yang dikategorikan sama dengan pembunuh secara fisik. Makanya saudara, kebencian itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara membenci, saudara tidak mendapat bagian di dalam kekekalan. Jangankan masuk, melihat saja kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud supaya kita jangan membenci? Karena dengan pengampunan kita beroleh perkenanan. Matius 5 ayat 23-25 berkata seperti ini. Sebab itu, kalau kita mau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wah, parah saudara. Kalau kita lagi mau mempersembahkan korban nih, kita pengen menyembah Tuhan. Kita pengen beribadah ke Dia. Lalu engkau teringat saudaramu di hati dia, bukan di hati kamu. Di hati dia, di dalam hati saudaramu terhadap kamu ada sesuatu, ada kebencian. Mungkin engkau sendiri tidak membenci, tapi dia membenci. Atau sebaliknya, dia tidak membenci, engkau yang membenci. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Pengampunan adalah perkenanan Tuhan. Kita lagi beribadah nih, kita orang Kristen nih, kita orang yang hebat, kita hamba Tuhan, tapi kita persembahkan mezbah. Gak diterima saudara, kalau kita ada kebencian di dalam diri kita. Gak diterima saudara. Jadi pengampunan itu bagian dari perkenanan Tuhan. Jangan membenci, karena kalau kita membenci, kita tidak akan luput. Sebaliknya, ampunilah seorang akan yang lain. Ampuni supaya kita diampuni, kita beroleh kekekalan, dan kita beroleh perkenanan daripada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Imamat 20 ayat 26 sekali lagi dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Makanya Tuhan membuat satu perbedaan antara orang yang takut akan Dia dengan orang yang tidak takut akan Dia. Tuhan membuat satu perbedaan antara umat yang dikuduskan di hadapan Tuhan, umat yang dikuduskan ditebus oleh korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa, korban keselamatan, dan korban saji-sajian. Bukan sekedar diperdamaikan dengan korban, tetapi cara hidup kita juga harus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya, jangan membenci sesamamu di dalam hatimu, tetapi ungkapkan segala teguran itu untuk kebaikan dia, supaya itu tidak mendatangkan dosa di dalam diri kita. Mendatangkan dosa karena kita tidak menegur dia, karena kita tidak mengingatkan dia, dan mendatangkan dosa karena kita menyimpan kebencian itu dalam diri kita. Jangan simpan kebencian, tapi ampunilah sesamamu manusia seperti Bapamu mengampuni orang yang berbuat kesalahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyertai dengan segala kebenaran firman Tuhan. Jangan ada kebencian di dalam diri kami, sebab kebencian membawa kepahitan. Orang menjadi overthinking, orang menjadi negative thinking, orang menjadi playing victim, dan orang menjadi tawanan, orang menjadi sandra, orang menjadi terbelenggu. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini, setiap orang yang sulit untuk mengampuni, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Karena di dalam nama Yesus ada kasih yang luar biasa yang menyanggupkan kami untuk menjadi lebih daripada pemenang. Kami melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami, dan kami juga percaya bahwa kami juga diampuni. Orang yang mengampuni akan beroleh kekekalan, akan beroleh perkenanan Tuhan, dan akan memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat Tuhan yang spesial pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami diberkati. Amin. Shalom sahabat GSTC, selamat beraktivitas pada hari ini. Happy Monday, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Shalom.